gunanya adalah lita'lamu adadas sinin wal hisab. Ada dua kegunaannya. Yang pertama adadas sinin, yang kedua wal hisab. Untuk mengetahui perhitungan tahun, kita tahu tahun berapa. Sekarang ini tahun 2024, besok 2025. Dulu Ramadan kemarin itu 1445 Hijriah. Ramadan besok di 2025 1446 Hijriah. Itu karena ada perhitungan yang sudah diberi tuntunannya oleh petunjuk oleh Al-Quran. Silakan dipelajari. Itulah adalah ilmu falak atau ilmu hisab dan ilmu-ilmu tentang perhitungan tersebut. Nah, bagi kita masih Islam, kita pakai. Namun kita lebih banyak memakainya kalender Hijriah untuk ibadah. Sholat ini sebenarnya kita memakai perhitungan Syamsiah. Bagaimana posisi matahari di waktu subuh azan, itu melihat posisi matahari. Zuhur condongnya matahari. Asar bagaimana posisi matahari ketika bayang-bayang itu lebih panjang daripada benda. Kemudian maghrib nanti matahari sudah terbenam, kemudian sudah hilang penuh cahaya matahari, sudah masuk isya. Jadi kita tetap menggunakan. Jadi tidak bisa kita katakan orang kafir. Nah, ini kita juga menggunakannya, terutama untuk sholat. Kemudian untuk puasa, zakat, naik haji kita gunakan kalender Hijriah. Jangan sampai kita menghitung zakat kita itu 1 Januari, setiap 1 Januari kita bayar zakat. Nah, jadi tahunan zakat atau disebut dengan awal zakat itu Hijriah. Hijriah. Karena perhitungan tahunnya beda 11 hari per tahun. Jadi kalau Hijriah itu 344 sampai 345 hari per tahun. Sedangkan Masehi 365 sampai 366 hari. Sehingga berbeda. Jadi kalau zakat kita gunakan Masehi itu lama, jadi tidak pas. Begitu juga haji. Haji itu tetap bulan haji dan dia akan mundur nantinya. Setiap 11 hari dalam setahun dia akan mundur. Tahun insyaallah tahun 2025 1 Maret mulai kita berpuasa, nanti sampai Februari, Maret. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa perhitungannya? Ternyata salah satu hikmah yang terbesar di dalam kedua kalender itu kita gunakan adalah semua umat Islam dari mana saja di penjuru dunia ini bisa melaksanakan haji. Kita tahu kan di Arab Saudi itu musimnya ada musim dingin, ada musim panas. Coba kalau musimnya panas terus. Jadi musim itu berada di perhitungan Syamsiah atau Masehi. Jadi musim itu berada di Masehi. Jadi ketika Desember, mulai dari November, Desember, Januari itu matahari lebih banyak ke utara. Jadi Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Jadi 2 timur 2 barat, matahari 6 bulannya yang lebih banyak muncul di selatan, 6 bulan yang muncul di utara. Sehingga terjadi musim. Nah, musim inilah yang menentukan kita ketika haji di musim haji. Maka nanti musim haji bisa Desember, bisa turun November, bisa September, bisa sampai ke Januari kembali. Berputarlah dia. Sehingga siapapun manusia di muka bumi ini berada di daerah paling panas sekalipun dia bisa naik haji. Kenapa? Karena memang perputaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi itu merupakan suatu hal yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau kita gunakan seandainya Islam hanya menggunakan masih saja bulan haji itu bulan Desember, itu berbahaya. Bisa jadi bulan Desember itu misalnya musim panas di Mekah, orang yang daerah musim dingin nggak bisa haji. Jadi Allah begitu luar biasa keteraturan waktu yang diciptakan. Itu yang pertama, bahwa pergantian tahun ini kita dapat hitung baik di Hijriah maupun Masehi. Keduanya kita pakai. Yang kedua, untuk apa lagi wal hisab?
untuk mengetahui perhitungan waktu apa yang boleh waktu sholat, bahkan waktu kita sendiri hidup di muka bumi ini. Kata Al-Quran surat Al-Asr, Auzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat 103 ayat 103. Demi waktu asar tersebut digunakan kata asar, wal 'asri. Asar ini adalah satu hal yang muncul. Jadi setelah diperas baru muncul. Jadi barang setelah kita bekerja sedang sedemikian rupa dan sudah pagi baru nampak hasil kita itu di waktu sore waktu asar ini. Jadi kalau kita mendukung diri kita itu waktu asar. Baik waktu asar usia mungkin yang sudah 70 itu masuk asar usia. Jadi usia asar. Jadi kalau waktu asar, waktu di mana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Waktu pagi mulai bekerja, waktu siang masih tangguh, waktu sore itu kita hitunglah apa yang sudah kita dapatkan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita dapatkan dan kita persiapkan. Jadi surah Asr ini luar biasa. Innal insana lafi khusr. Dua kali mengulang kata kalimat tauhid inna. Sesungguhnya manusia lafi, bukan lagi sungguh dalam kerugian. Mengapa kalimat itu kata ulama? Itu menandakan bahwa seluruh manusia itu benar-benar rugi. Sibuk dengan urusan dunia, apalagi apa saja urusan kita sekarang ini kita rugi. Kecuali yang sibuk dengan 4 hal ini. Sibuk dengan iman dan amal soleh, dan sibuk belajar. Jadi watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, itu artinya belajar. Kadang kita ini tidak bisa benar selalu, tidak mungkin akan selalu benar. Kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang kita tegur, dan itu harus terjadi. Belajar saling ingatkan, itulah orang yang tidak rugi. Sibuk selalu mempertahankan iman, apalagi hari ini banyak yang menggabungkan artinya mungkin iman kita udah bagus, tetapi akidah kita ini bisa rusak karena pemikiran liberal, karena pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah yang benar. Dan juga amal kita hari ini perlu kita perhatikan, amal soleh yang diminta. Amal soleh itu adalah amal yang dilakukan atas dasar iman. Dan yang terakhir, kita senantiasa belajar dan mengajar. Al-Quran kita pelajari. Tawassul bil haq itu tidak saja yang biasa. Salah ditegur itu biasa. Tapi saling menasihati. Seperti kami di sini, kadang kami dari mimbar, kadang-kadang mendengar, ya kadang bersamanya, kadang belajar, dan kadang yang membaca lagi. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk mendapatkan nasihat dari nasihat saudara-saudara kita. Amin. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghitung diri, menghitung apa yang sebaiknya yang perlu kita siapkan dalam rangka meraih kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Amin. Wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun lakum min dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.